Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, ketika seorang non-muslim dia mendapatkan hidayah Islam dan menjadi seorang muslim, kemudian kita tanya, bagaimana perasaan Anda sebagai seorang muslim? Maka kalau dia adalah orang yang menerima Islam dengan kesadarannya dan kesungguhannya, maka jawabannya yang sering kita dengar, mereka merasa berbahagia menjadi seorang muslim. Namun ketika seorang muslim ditanya, Anda sebagai muslim, ya, apa Anda berbahagia jadi seorang muslim? Tidak semua bisa menjawabnya. Coba kalau bapak sekalian ditanya, apa Anda bahagia menjadi seorang muslim? Bagaimana ungkapan kebahagiaan itu? Kalau kita ilustrasikan, jika seorang diberikan sesuatu yang berharga dalam hidupnya, apakah itu pekerjaan atau itu barang, padahal dia tidak meminta dan menginginkannya, ya, maka orang yang berbahagia atau merasa bahagia dengan pemberian itu, dia pasti akan menjaganya, menjaga barang itu, menjaga pekerjaannya agar tetap menjadi sesuatu yang ia syukuri. Nah, orang yang merasa bahagia dengan mendapatkan sesuatu yang dia terimanya itu, dia pasti akan menjaganya. Makanya kalau seorang merasa bahagia menjadi seorang muslim, dia akan menjaga maksimal karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada dirinya. Siapa di antara kita pernah cita-cita jadi seorang muslim? Kita diberikan karunia Allah subhanahu wa ta'ala, mayoritas kita diberikan karena rahmat dan karunia Allah. Padahal di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak yang melihat beliau, berjumpa dengan beliau, bahkan memiliki hubungan kekerabatan dengan beliau, tidak Allah anugerahkan Islam, tidak Allah berikan nikmat hidayah. Sementara kita hidup jauh dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah melihat rupa beliau. Bahkan barangkali kita juga tidak pernah mimpi, ya. Apa ada yang sudah mimpi bertemu Nabi kita?
Kebanyakan yang pada ngaku ngimpi, setelah ngimpi melakukan apa? Amalan yang aneh-aneh. Ya, ketika ditanya bagaimana coba rupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang antum atau Anda lihat, ternyata banyak yang tidak sesuai dengan yang disifatkan di dalam hadis-hadis sahih. Ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita tidak pernah melihat beliau, namun Allah anugerahkan Islam. Sementara banyak orang yang hidup sezaman beliau, punya hubungan kekerabatan dengan beliau, bahkan ada di antara keluarga beliau yang membela beliau, semisal ya Abu Thalib, ternyata ia mati dalam kondisi kekafiran. Namun segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, terlepas dari segala kekurangan dan kelemahan kita, kita semua menjadi kaum muslimin. Nah, kalau orang merasa berbahagia dengan Islam yang Allah anugerahkan ini, pasti dia akan berusaha menjaga keislamannya agar sesuai dengan apa yang dituntun dan dicontoh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita melihat ada saudara kita yang banyak melalaikan kewajiban-kewajiban, bahkan meninggalkan, bisa jadi karena ia tidak berbahagia. Ya, tidak berbahagia menjadi seorang muslim. Nah, untuk itulah kenapa dalam tema kita siang ini membahas bahagianya menjadi seorang muslim. Hadirin rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya seorang muslim itu seharusnya menjadi orang yang paling berbahagia di muka bumi ini sebelum ia mendapatkan apa yang Allah janjikan di akhirat kelak. Ada berbagai alasan kenapa seorang muslim itu harus menjadi orang yang paling berbahagia. Mudah-mudahan nanti setelah kita mengkaji ini, kita dianugerahkan kebahagiaan menjadi seorang muslim. Ya, sebab kalau tidak, akhirnya kita terkadang lebih banyak membuat Islam yang indah, sempurna ini ternoda dengan ucapan dan kelakuan kita. Makanya kalau ada sebagian kaum muslimin melakukan hal-hal yang dilarang agama Allah ini, bukan berarti agama Islam ini salah. Islam berlepas diri dari mereka-mereka seperti itu. Ya. Seandainya banyak kaum muslimin yang melakukan pelanggaran agama Allah ini, bukan berarti agama Islamnya yang salah, tetapi mereka-merekanya yang menyelisihi apa yang diajarkan. Maka jangan sampai kita jadi nggak pede, jadi nggak percaya diri, malu, nggak usah ngaku muslim lah. Ini jangan sampai seperti itu. Justru dengan kita mengetahui hal ini, mudah-mudahan ketika kita ditanya, kita tidak pernah merasa malu. Ana seorang muslim, ana muslim. Ketika disebutkan banyaknya orang-orang Islam yang melanggar, sampaikan, semoga Allah memberi hidayah dan petunjuk kepada mereka. Islam berlepas diri dari orang-orang seperti itu. Hadirin yang saya muliakan, ada berbagai alasan kenapa seorang muslim ia harus berbahagia dan menjadi orang yang paling berbahagia dengan agamanya ini. Yang pertama, seorang muslim ia beragama dengan agama yang Allah ciptakan. Ia beragama bukan dengan agama buatan orang tua, keluarga, masyarakat, nenek moyang atau pemerintahannya. Tapi seorang muslim ia beragama dengan agama yang Allah namakan agama itu dengan nama Islam, dan Allah syariatkan untuk seluruh hamba-hambanya yang beriman. Coba kita perhatikan, misalnya di dalam surat Al-Imran ayat 19, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, Innad din indallahil Islam. Sesungguhnya ad-din di sisi Allah yang diakui, yang diridhoi, yang diterima hanya Islam. Otomatis siapa yang tidak menjadi seorang muslim, ia berada di dalam kerugian dan kekecewaan saat ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah tegaskan di dalam surat yang sama ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dina, barang siapa mencari selain agama, ya, mencari din selain Islam, ya, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah diterima apa yang diusahakannya itu, apa yang diamalkannya itu. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan orang tersebut di akhirat termasuk orang yang merugi. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim punya satu modal untuk untung dan bahagia dunia maupun akhirat. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadi." Demi jiwa Muhammad yang di tangannya. Nah, ini terkadang diterjemahkan di dalam kekuasaannya. Padahal biyadi itu maknanya hakiki, di tangannya. Tentunya tangan Allah yang sesuai dengan keagungannya, yang tidak serupa dengan makhluknya. Kewajiban Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah menetapkan nama dan sifat Allah dengan nama-nama yang Allah tetapkan dalam kitabnya, yang ditetapkan Rasulullah dalam sunnahnya. Tentunya dengan berbagai penjelasan yang telah maklum ma'ruf di kalangan ahli ilmu. Waladhi nafsu Muhammadin biyadi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun thumma yamut walam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Akhrajahu Muslim. Demi Allah yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di tangannya, tidaklah seorang pun dari umat ini, apakah dia seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani, yang mendengar tentang diriku, tentang diutusnya aku, tsumma yamut, kemudian orang itu mati, walam yu'min, dan orang itu meninggal, ya, mati dalam kondisi tidak beriman, yu'min, walam yu'min billadzi ursiltu bi, dengan apa yang aku diutus padanya, dengannya, yaitu Islam, ya, agama yang menutup risalah, menutup kenabian, illa kana min ashabin nar, kecuali orang tersebut termasuk penghuni neraka. Ya, jadi siapapun yang telah mendengar kehadiran atau kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian ia mati dalam kondisi tidak menjadi seorang muslim, tidak beriman kepada beliau, maka ia termasuk penghuni neraka. Ya, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam Kitabul Ilm. Ibnu Hajar rahimahullah taala saat itu bertugas sebagai hakim di negeri Mesir. Setiap dia ke kantornya, dia naik kereta kuda. Di tengah jalan ketemu seorang Yahudi penjual minyak dalam kondisi bajunya kotor. Lalu sang Yahudi mengatakan, bukankah, ya, dunia itu adalah penjara bagi seorang mukmin? Ya, bukankah dunia itu adalah penjara bagi seorang mukmin? Ya, maka beliau mengatakan, aku dengan keadaanku seperti ini, sementara engkau demikian. Padahal Rasulullah mengatakan penjara adalah, dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin, ya, surga bagi orang kafir. Maka kata Ibnu Hajar rahimahullah taala, aku dengan keadaanku seperti ini, ya, dengan pakaian yang bagus, kemudian mengendarai kereta kuda, keadaanku seperti ini adalah laksana di penjara. Sedangkan engkau dalam kondisi susah seperti ini dibandingkan dengan neraka, maka adalah laksana di dalam surga. Jadi
Setelah mendengar itu, si Yahudi itu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk Islam. Coba dengan kalimat seperti itu saja langsung dia diberikan hidayah. Kadang ada orang diberikan dalil macam-macam, bukan dapat hidayah, kadang-kadang makin ngeyel, karena memang hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun kondisi mukmin, ini rasanya dalam penjara. Meskipun dia orang paling senang di dunia, itu sebenarnya dalam penjara karena banyak aturan-aturan. Ya, nggak boleh ngambil yang haram, nggak boleh makan yang bukan haknya, nggak boleh berdusta, apalagi berdusta terutama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sementara banyak di kalangan kita niatnya baik, ingin menyebarkan agamanya, namun karena tidak dasar ilmu dan bimbingan para ahli ilmu, akhirnya banyak berdusta atas nama Rasulullah SAW. Akhirnya niat yang baik itu menuai dosa dan kesesatan. Coba betapa banyak kalau kita lihat di BBM, di Facebook dan sebagainya, orang menyebarkan ini amalan itu dan sebagainya, yang semuanya tidak ada tuntunan dari Nabi kita. Maka berbahagialah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ya, kita sebagai muslim jika Islam yang kita pegangi adalah Islam yang Rasulullah dan para sahabat ada di atasnya. Ya. Hadirin yang saya muliakan, jadi itu alasan pertama kenapa seorang muslim dia itu berbahagia, karena agama yang dianutnya, agama yang dipeluknya adalah agama yang Allah pilihkan untuk mereka, agama yang Allah tetapkan, agama yang Allah namakan dan telah tegaskan dia tidak pernah menerima agama yang lain kecuali agama Islam. Dan seluruh para nabi dan rasul yang diutus merupakan, ya, para tokoh-tokoh di dalam agama ini. Artinya mereka adalah kaum muslimin. Begitu juga dengan umatnya yang beriman kepada rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad diutus, mereka adalah kaum muslimin. Namun ketika Rasul diutus, maka siapa yang menerima risalah beliau, itulah yang disebut dengan kaum muslimin. Itu alasan yang pertama. Makanya jangan pernah jadi gampang galau, ya. Seorang muslim jangan gampang galau. Kita ini Masya Allah diberikan karunia yang sangat besar, sangat besar. Makanya kalau antum misalnya duduk-duduk atau misalnya ada muhadharah para masyayikh, itu banyak sering beliau nanyakan itu tentang nikmat apa yang paling antum syukuri, nikmat apa yang paling agung yang antum ketahui. Pasti jawab pertanyaannya itu rata-rata, ya. Ternyata jawabannya ketika kita mengatakan nikmat yang paling agung adalah saat kita menjadi seorang muslim sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, tidak nambah-nambahin, tidak ngurang-ngurangin, apa adanya sesuai dengan ilmu yang sampai kepada kita dengan jalan yang benar, maka dianggap itulah jawaban terbaik dari seorang muslim. Artinya dia mengenal betul agamanya. Tapi kadang-kadang kalau ditanya, banyak di kalangan kita justru tidak mampu memberikan jawaban sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Alasan yang kedua, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kenapa seorang muslim itu berbahagia dengan agamanya? Agama yang dianut seorang muslim, agama yang kita anut, agama yang kita yakini ini, agama yang kita beragama dengannya adalah agama yang telah Allah nyatakan sempurna. Sempurna. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 3, ya, di sana di dalamnya itu ada terkandung al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini kapan tuh? Pada saat Rasulullah SAW ada di Arafah, ya, wukuf di Arafah, turunlah ayat itu. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kamu agamamu, aku cukupkan untukmu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Ya, ini adalah kabar gembira yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan semua makhluk dan yang Maha mengetahui semua urusan. Coba bayangkan ketika kita, katakanlah pimpinan perusahaan kita memuji kita bahwasanya hasil kerja Anda sempurna. Kita nggak peduli orang mau bilang apa. Toh pimpinan perusahaan kita mengatakan kerjaan kita bagus dan sempurna. Apalagi yang mengatakan sempurna ini adalah Allah
Rabbul Alamin. Maka merupakan sebuah kebodohan, kerugian jika kita sebagai seorang muslim tahu agamanya sudah sempurna, malah menyibukkan diri dengan apa-apa yang tidak diajarkan. Yang diajarkan ia tinggalkan, yang tidak diajarkan dihidupkan, bahkan dicari-cari dalil yang pas untuknya. Padahal dengan ayat ini saja, seorang muslim yang sedikit saja ilmu seharusnya sudah meyakini apapun yang dibutuhkan seorang muslim, apapun yang dibutuhkan seorang muslimah untuk selamat dunia akhiratnya, untuk mendapatkan kebaikan dalam semua urusannya, semuanya sudah dijelaskan, semuanya sudah diajarkan. Rasulullah SAW telah mengajarkan bagaimana adab buang hajat. Otomatis beliau juga mengajarkan bagaimana ngadain hajatan. Jangan buang hajat sesuai sunnah. Ya, waktu buang hajat sesuai sunnah, ketika ngadain hajatan menyelisihi sunnah. Apa pernah Rasulullah pernah nginjak telur-telur? Kan tidak ya. Tapi aneh bin ajaib kita bilang itu. Ketika buang hajat, Rasulullah ajarkan. Begitu juga dengan hajatan. Rasulullah mengajarkan motong kuku, nyabut ketiak, nyukur bulu kemaluan. Ngajarin pula nggak motong leher. Ini lagi Idul Korban ini. Jangan pahami motong leher itu memotong orang. Ya. Kalau urusan kuku saja diajarkan, urusan cabut bulu ketiak saja diajarkan, begitu juga dengan menyembelih, sembelihan diajarkan oleh Nabi kita. Ketika jabang bayi ada, apa Nabi ajarkan? Cara mengurusnya diajarkan. Begitu juga ketika kita mengurus jenazah, semua diajarkan. Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yubaidu minan nar illa waqad bayyana lakum. Tidak tersisa perkara apapun yang mendekatkan kalian kepada surga, menjauhkan kalian dari neraka, melainkan semua itu sudah dijelaskan oleh kepada kalian, sudah dijelaskan. Makanya merupakan sebuah kebodohan dan kerugian jika seorang muslim menyibukkan diri dengan apa-apa yang nggak diajarkan oleh nabinya. Sementara apa yang diajarkan oleh nabinya dianggap suatu yang memberatkan. Ya, kalau kita bilang yuk kita serba sunnah, jangan betah serba salah, pada berat. Banyakan kita milihnya, kita kan orang serba salah. Ya. Kalau kita tanya orang pengen jadi orang soleh, pengen, betul nggak? Tapi ketika kita jelaskan karakteristik orang soleh, banyakkan orang siap jadi orang salah. Kalau kita memberikan satu pemberian, misalnya air segelas ini, atau kita kasih Pak nih buat Bapak 1 juta rupiah, kebaikan kita dikenang begitu lamanya, begitu panjang waktu mereka mengenang kita. Namun ketika kita berikan kebaikan yang tidak berbentuk semisal ini, sebentuk barang dan sebagainya, kebaikan berupa bimbingan syar'i, bimbingan ilmu syar'i dan sebagainya, tidak semua orang bisa menerima. Ya, tidak semua orang bisa menerimanya. Ya contoh sajalah, misalnya ada seorang ibu-ibu atau perempuan di jalan hujan besar, ya hujan besar, kita kasih payung, kira-kira bersyukur nggak dia? Pasti bersyukur, karena apa? Akan bisa melindungi dirinya dari hujan, meskipun dia harus bayar kepada tukang ojek payung ya. Tapi ketika kita kasih sesuatu yang bisa melindunginya dari laknat Allah dan neraka berupa pakaian syar'i, banyak yang nerima nggak? Banyak yang bilang begini, maaf Pak Ustadz, saya belum dapat hidayah. Yang penting tuh hatinya dulu. Bahkan maaf, ada sebagian kaum muslimin kalau istrinya menutup aurat dengan jilbab syar'i, gelisah. Bahkan istrinya dimarah-marahin. Kamu ikut aliran apa? Teroris ya? Insya Allah, ummahatul mukminin itu menutup wajahnya dengan niqab. Ya, jadi hati-hati, itu bagian agama kita. Jangan sekali-kali kita mencela. Nah, hadirin rahimakumullah. Jadi seorang muslim harus berbahagia, semua yang diajarkan oleh Nabi kita ini sudah dijelaskan semuanya. Cuman kita kebanyakan
malah mencari penjelasan-penjelasan yang nggak ada asalnya. Banyakan saya rasa, saya kira, ya, menurut saya, ya, akhirnya beramal berdasarkan prasangka. Sementara orang beramal dengan ilmu dianggap menyalahi kebiasaan. Udahlah, nggak usah terlalu sunnah lah. Kan sunnah itu dikerjakan berpahala nggak apa-apa katanya kan. Ya, sunnah itu macam-macam, ada yang wajib. Karena sunnah yang paling wajib apa? Sunnahnya para anbiya wal mursalin, yaitu apa? Tauhid. Itu sunnahnya para nabi dan rasul. Walaqad ba'atna fi kulli ummati rasula an i'budullaha wa tanibut taghut. Sungguh telah kami utus setiap kaum itu seorang rasul yang menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Ini sunnahnya para nabi. Kalau sunnah para nabi ini tidak dilaksanakan, meskipun penampilannya sunnah, pakaiannya ya di atas mata kaki atau setengah betisnya, namun akidahnya Abu Lahab, Abu Jahal, ya, otomatis itu semua tidak bernilai. Tidak bernilai. Seorang Yahudi datang kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, "Wahai Amirul Mukminin, sungguh di dalam kitabmu yang kamu baca, yang kalian baca, ada satu ayat, ya, yang kalau itu turun kepada kami kaum Yahudi, maka hari turunnya ayat itu akan kami jadikan hari raya." Apa itu? Apa kata Yahudi itu? "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Yahudi hafal ayat ini. Bagaimana dengan kaum muslimin? Ya, Yahudi ketika mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, ada satu ayat dalam kitabmu yang sering kalian baca. Kalau ayat itu turun kepada kami kaum Yahudi, ya, kami akan jadikan hari turunnya itu sebagai hari raya." Umar bertanya, ayat apakah itu? Maka Yahudi itu mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Coba Yahudi saja hafal tuh ayat. Berangan-angan kalau ayat itu turun ke kaum Yahudi, bagaimana dengan kaum muslimin? Bahkan baru dengar tuh ayat. Ya. Mudah-mudahan yang hadir di sini sudah hafal ayat itu ya Pak ya. Ya, jadi nggak perlu ditanyain yang belum hafal siapa gitu, enggak. Apa kata Umar? "Sungguh aku tahu kapan dan di mana ayat itu turun." Ayat itu turun pada hari Jumat ketika Rasulullah wukuf di Arafah. Ini sebagaimana dijelaskan dalam Imam Bukhari dalam sahihnya. Coba perhatikan hadirin yang dimuliakan Allah. Apa pelajaran penting dari athar ini? Meskipun ya Yahudi itu menyebutkan tentang ayat tersebut, tapi Amirul Mukminin Umar bin Khattab tidak sama sekali mengambil idenya Yahudi itu. Daripada lo yang ngerayain, mendingan gue dah. Ya, coba perhatikan deh. Ini banyak orang baca athar ini, tapi nggak diambil salah satu pelajarannya. Umar nggak berpikir begitu. Daripada lo yang ngerayain, mendingan gue. Ternyata tidak. Satu ayat itu saja tidak diperingati, apalagi satu Quran. Paham? Gampang loh ini. Ya, karena sudah sempurna. Yang kedua, ini menunjukkan Yahudi dan umat lain, khususnya Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasara, selalu mengamat-ngamati Islam dan kaum muslimin. Contoh lain apa? Kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ketika dia dihukum oleh Nabi salam karena tidak ikut perang Tabuk. Apa yang terjadi? Raja Ghassan mengirim utusan, mengirim utusan dengan sebuah surat, kurang lebih terjemahannya, ya, "Sungguh kami mendengar kabarmu, engkau telah disia-siakan oleh temanmu," yaitu maksudnya Rasulullah SAW, "maka datanglah kepada kami." Nah, sekarang ini juga banyak orang-orang Yahudi, Nasoro, orang-orang kafir menanti kaum muslimin yang sakit hati, menanti kaum muslimin yang pengen sesuatu instan, mendapatkan kemuliaan semu. Diundang oleh mereka, diberikan fasilitas.
Yang penting nanti pulang minimal ngasih tahu ke kaum muslimin, semua agama itu sama. Ketika seorang muslim mengatakan semua agama itu sama, dia lepas dari Islam. Karena dalam keyakinan seorang muslim, Islam itu adalah agama yang hak, ya, agama yang benar, sempurna dan diridhoi Allah. Adapun selain itu batil, sesat dan merugikan. Kok begitu? Banyak sekali dalil-dalilnya, diantaranya dari hadis Abu Musa al-Asy'ari yang menyebutkan bahwasanya setiap pagi itu iblis menyebarkan tentaranya. Setiap pagi, ya, idza asbaha basa iblis junudah. Apabila pagi tiba, maka iblis mengerahkan pasukannya. Ngapain? Ya. Man adalla musliman al-yauma al-bastuhut taj, atau kama qala Rasulullah. Siapa yang bisa menyesatkan hari ini seorang muslim, maka dia akan aku berikan mahkota di kepalanya. Ini menunjukkan apa? Muslim hukum asalnya adalah ahlul hidayah, di luar Islam ahlul dolal. Ini nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya syaitan dan bala tentaranya berusaha membuat kaum muslimin itu, seorang muslim itu sesat dari agamanya. Dan tingkat kesesatan itu beraneka ragam. Ya syukur-syukur bisa keluar ganti agama. Minimal tadi meyakini semua agama sama. Dalilnya ditanya, bukan dalih. Banyak jalan menuju Roma. Itu mah bukan dalih. Kok yang menjadi dasar banyak jalan menuju Roma? Orang muslim tidak demikian. Maka hadirin jamaah dimuliakan Allah, ini menunjukkan Yahudi, Nasara dan umat-umat lain itu mencari-cari tahu tentang kehidupan kaum muslimin. Ketika kaum muslimin melakukan satu amalan yang orang-orang kafir tahu itu bukan diajarkan Nabi, mereka dukung, mereka kasih duit, mereka kasih fasilitas supaya amalan-amalan itu langgeng dan berkembang. Namun ketika ia tahu muslimin ini membersihkan agamanya dari hal-hal yang tidak diajarkan Nabi, nah mereka menghasut orang-orang yang sebagaimana biasa dan sebagaimana enaknya dalam beragama itu untuk menjadi penghalang utama sebelum musuh yang sesungguhnya. Coba perhatikan, siapa dia? Kita saksikan orang yang paling menentang pemurnian agama ini. Itu KTP-nya Islam. Ya, KTP-nya Islam. Kenapa? Karena Yahudi Nasara tahu kalau mereka tampil ini, semua kelompok-kelompok Islam, baik yang masih Islam maupun yang sudah murtad, akan bergabung untuk memerangi mereka. Maka mereka menggunakanlah cara-cara seperti ini. Makanya suatu saat kita harus belajar yang disebut dengan mengenal musuh-musuh Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman. Itu harus dikenal. Bagaimana menghadapi mereka? Ya, tidak nunggu nanti udah kejadian baru berapa gerubuk, tidak, tapi harus dikenal. Supaya apa? Aratu syarr la lisyarr. Aku mengenal kejelekan bukan untuk berbuat jelek, tapi untuk menjaga diri jangan sampai ketika kejelekan itu tiba kepada kita, cobaan itu tiba kepada kita salah di dalam mensikapinya. Nah, kembali kepada kajian kita, bahwasanya agama kita sudah sempurna. Apapun yang membuat seorang muslimah itu baik, semuanya sudah dijelaskan. Semua sudah dijelaskan, diterangkan oleh Nabi kita. Bayangkan dari urusan buang hajat sampai ngadain hajatan, ya motong kuku, cabut ketiak, sampai yang namanya motong leher, udah diajarkan semuanya. Maka kewajiban kita adalah bagaimana sisa umur kita ini mencari tahu apa yang diajarkan Nabi kita, lalu kita amalkan. Apa yang tidak diajarkan Nabi kita, maka jangan kita amalkan. Bahkan kita ingatkan saudara-saudara kita dengan sebaik-baik tutur kata dan setepat-tepat tindakan. Dengan kata lain, bagaimana dalam kondisi penuh fitnah ini berdakwah dengan dakwah cerdas. Ya, kebanyakan kita milih dakwah keras, sehingga banyak orang awam mengatakan yang benar itu yang pintar debat. Padahal salafus saleh mengingatkan, kalau perdebatan itu menjadi bagian agama, perdebatan yang maksudnya enggak pada tempatnya ya, debat kusir itu bagian agama, maka bisa jadi Jibril alaihissalam akan diingkari, sehingga wahyu itu pun akan ditolak. Karena apa? Enggak cocok dengan hasil
mufakat. Seharusnya apa? Perselisihan itu kita selesaikan dengan tuntunan, bukan dalil kita perselisihkan agar mencocoki hawa, nafsu, dan pemikiran kita. Kemudian hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, Salman Al-Farisi juga pernah ditanya, oleh orang kafir, oleh Yahudi, hal 'allamakum nabiyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah. Apakah nabimu telah mengajarkan semua urusan hingga urusan buang hajat? Kata beliau, ajal. Iya. Coba. Orang Yahudi juga nanya, apakah nabi sudah mengajarkan urusan hingga urusan buang hajat? Iya, sudah. Sudah diajarkan semuanya, seperti ditakrir oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Diajarkan. Ya. Semua urusan sudah diajarkan. Nah, mulai dari urusan kecil-kecil sampai urusan besar-besar. Tapi di Quran Sunnah kok nggak ada ya lampu merah misalnya, kan kadang-kadang suka ada yang bilang begitu ya. Kita katakan pokok-pokoknya sudah ada. Allah menyukai ketertiban, Allah menyukai keindahan, Allah menyukai keteraturan. Udah ada pokok-pokoknya. Cuman ketika rinciannya tidak dijelaskan, dan itu termasuk hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas kemanusiaan, maka inilah kaidahnya. Idza kana amru dunyakum fa antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu. Ya, misalnya bagaimana nih kita kalau lampu merah, merah, kuning, hijau, udah kita ganti dah warnanya. Ya, dengan warna lain misalnya. Itu terserah kita, nggak ada larangannya kok, nggak ada apa ya. Ya. Cuma nanti bingung saja kan orang, kok biasa merah maju, karena dibalik gitu ya. Apa merah berhenti, kita mesti maju. Jadi urusan nantinya. Jadi semua sudah diajarkan, hadirin jamaah dimuliakan Allah. Maka berbahagialah seorang muslim jika ia diberi taufik mencukupkan dirinya untuk beramal dengan apa-apa yang diajarkan oleh nabinya yang mulia. Kemudian alasan ketiga, kenapa seorang muslim harus berbahagia? Bahwasanya seorang muslim ia mendapatkan jaminan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya, hartanya, kehormatannya. Seorang muslim itu dilindungi, nggak boleh ditolimi, nggak boleh ditolimi, apalagi ditumpahkan darahnya tanpa hak. Sehingga seorang muslim dia mau kemana aja aman dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ditumpahkan darahnya kecuali ada sebab syar'i. Misalnya ya, si A itu berzina, berhubungan badan tanpa diawali pernikahan yang sah. Lalu masalahnya sampai kepada penguasa, maka orang ini harus dihukum mati dengan cara dirajam, disambitin batu. Itu hukuman orang yang berzina padahal dia telah pernah menikah. Kalau dia belum pernah menikah, dia dicambuk 100 kali, kemudian ditagrib, diasingkan 1 tahun. Tapi ini adalah kewajiban penguasa. Jangan sampai ngeliat tetangga ada yang berzina, digebukin sama tetangga lain, oh jangan digebukin, hukumnya dirajam, lalu tanam, kita rajam masing-masing. Ini juga termasuk menurut mayoritas ulama Ahlus Sunnah menyelisihi. Bahkan seharusnya masalah-masalah ini jangan sampai ke penguasa, jangan sampai kaum muslimin tahu. Taubat udah jangan cerita, banyak perbaiki diri. Karena kalau udah sampai ke penguasa harus ditunaikan. Kemudian misalnya lagi orang yang membunuh muslim dengan sengaja, maka ia dikisos. Ya, kecuali keluarganya maafkan dan si pelaku memberikan ganti diat. Kemudian siapa lagi yang dibunuh? Mereka yang murtad. Ya. Kalau penguasa memberlakukan syariat Islam secara utuh, orang-orang murtad itu waktu hidupnya cuma 3 hari. Enggak kayak di banyak negeri sampai bertahun-tahun hidup. Kalau di negeri yang berlaku syariat Islam dengan benar, orang yang murtad dan kondisinya sampai kepada penguasa, maka dia dikasih waktu 3 hari bertaubat, memperbaharui Islamnya, tidak dipancung. Ya, makanya hadirin jamaah dimuliakan Allah, orang-orang munafik itu bersekongkol di mana-mana agar hukum Allah Subhanahu wa taala tidak menjadi sebuah sistem yang mengatur negeri secara sempurna di mana-mana. Mereka berusaha untuk itu.
Karena mereka tahu resikonya. Kalau hukum Allah berlaku, berapa banyak kekafiran-kekafiran yang terang-terangan hari ini harus ditutup. Coba, kita banyak merasa marah ketika tanah petani dirampas. Bagus gitu ya. Banyak di kalangan kita marah ketika haknya didolimi. Tapi aneh bin ajaib, sedikit sekali yang merasa marah Allah disekutukan. Banyak gak Allah disekutukan itu? Ya, Allah disekutukan. Banyak orang berbuat syirik, banyak orang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan sanksi berat. Sementara banyak orang yang maling ayam, urusannya panjang. Gara-gara gua semangka panjang dan semisal itu. Maka kalau kita menyadari hal ini, kita berbahagia karena seorang muslim itu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, seorang muslim dia berbahagia dengan agamanya, dengan Islam yang Allah berikan kepadanya, yang Allah karuniakan kepadanya. Kenapa? Karena semua aktivitas, kondisi atau situasi kondisi yang dialami seorang muslim selama ia adalah ahlul kiblat, tidak tersenggol pembatal Islam, maka semuanya kebaikan. Dalam ketaatan yang ia lakukan, Allah janjikan pahala 10 sampai 700 kali lipat sampai tidak terbatas. Bahkan ketika baru niat pengen berbuat baik, udah dihitung sebagai satu kebaikan yang sempurna. Bahkan meninggalkan kejelekan, saya nggak jadi mau ngomongin orang, dia tinggalkan itu karena Allah, itu jadi satu kebaikan. Ya, kadang-kadang kita kan suka iseng ya, teman mau duduk bangkunya kita geser gitu ya, lalu kita nggak jadi, jangan, nggak boleh itu mendolimi seorang muslim, nggak jadi, itu dihitung sebagai satu kebaikan yang sempurna. Jadi dalam ketaatan yang seorang muslim lakukan, jika ia ikhlas dan sesuai sunnah, Allah janjikan ganjar 10 sampai 700 kali lipat sampai tidak terbatas. Kemudian dalam sakit yang diderita, dalam musibah yang ia hadapi, dan perkara-perkara yang tidak ia sukai, Allah janjikan ampunan, pahala, dan penyebab naiknya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Bahkan sebagian ada di kalangan ya, orang di kalangan yang sahabat saksikan, ketika ia mendengar tentang keutamaan demam, sakit demam, dia berdoa kepada Allah, Pak, supaya demamnya jangan pergi dari dirinya. Dia pengen demam selamanya sampai dia mati. Tapi dia juga berdoanya nggak sembarang doa, ya minta penyakit yang seperti itu, tetapi tidak menghalangi sholat berjamaah, tidak menghalangi jihad fisabilillah. Ya, kayak kita meriang dikit langsung udzur, ya langsung seperti itu. Tapi di kalangan salafus saleh tidak demikian. Ya, jadi dalam kondisi sakitnya atau hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam dirinya, yang dia dapati dalam dirinya, apakah urusan keluarganya, urusan apapun, selama dia seorang muslim, itu semua menuai ganjaran dan kebaikan. Bahkan di dalam dosa yang dilakukan seorang muslim, selama itu bukan dosa yang menghalangi ampunan Allah Subhanahu wa taala seperti syirik atau mati dalam kekafiran, maka ia masih punya harapan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hadis Al-Bitaqah, nanti dari kiamat ada umat Rasulullah itu yang apa? Yang diunjukkan catatan amalnya 99 gulungan catatan amalnya itu dibuka, sepanjang mata memandang dosa isinya. Apa kamu punya kebaikan? Tidak ya Rabb, engkau masih punya kebaikan di sisi kami. Apa itu? Allah datangkan Al-Bitaqah. Bitaqah itu ukurannya kayak KTP, kartu kecil Bitaqah ya. Nah ternyata di Bitaqah itu ada tulisan persaksian la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lalu dosa yang 99 gulungan itu ditimbang ya, yang satu daun timbangan dengan 99 gulungan dosa, yang satu dengan bitaqah yang berisi tentang syahadatain. Maka beratan syahadatain, maka dosa itu semuanya dihapuskan Allah Subhanahu wa taala dan orang itu dimasukkan ke dalam jannah. Subhanallah. Tetapi jangan spekulasi. Kalau gitu mendingan saya yang itu aja. Jangan.
Jadilah kalau bisa kita bertekad jadi apa? Salah seorang raja di surga. Gimana caranya tuh? Ya, itu ada kisah panjangnya itu. Ya. Karena seorang muslim bagaimanapun banyak dosanya, dia masih berhak nanti mendapatkan minimal kapling surga yang paling rendah. Tahu nggak kapling surga yang paling rendah itu? Itu seluas langit dan bumi surganya. Seluas langit dan bumi ditambah 10 kali lipatnya. Itu adalah jatah penghuni surga yang paling rendah derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak-bapak mau yang itu apa mau yang tinggi? Kalau saya terus terang nggak mau. Ya, walaupun saya tahu terlalu banyak ya kekurangan, kelemahan dan dosa-dosa, saya berharap melaksanakan apa yang diperintahkan Nabi. Mintalah Firdaus. Minta surga Firdaus, jangan nggak apa-apa dah, yang rendah juga nggak apa-apa. Ya, kapling yang paling rendah itu buat siapa? Buat orang yang paling akhir keluar dari neraka, paling belakangan masuk surga. Itu kapling surganya seluas langit dan bumi ditambah 10 kali lipatnya. Nah, bagaimana yang duluan masuk surga? Pilih mana Bapak-bapak sekalian? Minta Firdaus. Ya, walaupun kita sadar kita adalah hamba yang banyak dosa, kesalahan dan jauh daripada kebaikan, ya, minta Firdaus, minta surga Firdaus, jangan malu kepada Allah. Karena Allah Maha luas karunia-Nya. Kalau kita dikabulkan, pasti Allah akan arahkan kita kepada amalan yang menyebabkan kita mendapatkan surga Firdaus. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, inilah diantara alasan, 4 alasan yang seharusnya membuat seorang muslim berbahagia. Mudah-mudahan walaupun disingkat-singkat ya, ada manfaat yang bisa kita ambil dan menyemangati kita agar menjadi muslim yang semestinya, sebenarnya. Karena terus terang kebanyakan kita mengaku sebagai muslim, namun terkadang keyakinan kita menyelisih agama kita. Terkadang lisan kita malah menyelisih agama kita. Terkadang amalan kita juga membatalkan pengakuan kita. Nah, mumpung kita belum datang kematian, inilah saatnya untuk merubah cara pandang kita terhadap kehidupan dunia ini, bahwasanya dunia ini hanya sementara. Fokuskan untuk mencari keselamatan akhirat, dan tidak ada jalan lain kecuali dengan mengikhlaskan seluruh bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersungguh-sungguh dalam ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahir dan batin. Yang penting adalah bukan banyaknya, tapi bagusnya, benarnya. Makanya kita diajarkan setelah sholat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk mengingatmu, ya, untuk berzikir, ya, untuk bersyukur kepadamu, mengingatmu dan bagus ibadahku kepadamu. Kenapa? Kalau kita tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka luar biasa tantangan yang kita hadapi. Tapi kalau kita mendapatkan pertolongan dan bantuan dari Allah, meskipun menurut pandangan kita susah dan menyusahkan, semua itu akan bisa kita laksanakan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Mudah-mudahan Allah memberikan maaf kepada kita semua dan memperbaiki kita dan seluruh kaum muslimin. Mungkin masih ada pertanyaan? Lewatan ini. Mohon maaf ya, tidak lihat jam lagi, ternyata sudah batas. Nah, ini mudah-mudahan dengan kesempatan kita dapat bertemu kembali dan melanjutkan hal-hal yang ini. Namun bagi yang ingin mungkin ada sedikit makalah dari pembahasan tadi, ya silakan nanti kalau ada yang mau fotokopi saja, saya kasih kepada ikhwan di sini. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.